Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Selamat datang buat kalian yang baru gabung di channel ini, semoga betah dan jika ada kesalahan dalam berkata-kata mohon dimaafkan. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Cerita ini hanyalah karangan fiktif belaka dan novelnya pun saya sendiri yang mengarang. Sebelum menonton, saya ingatkan agar subscribe channel ini ya, agar kalian tak ketinggalan dengan kelanjutannya. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam part 15. Mas, panggil lirih Nada. Arkan segera bangkit. Nada, udah selesai sholatnya? Nada mengangguk pelan. Sorot matanya menyiratkan tanda tanya. Sementara gadis yang berada di antara mereka terdiam. Perlahan ia berdiri, melayangkan tatapan bingung pada Arkan dan Nada. Agak ragu, Kanza mengangkat telunjuk yang diarahkan pada Nada. Dia, siapa Kang? Tanya Kanza dengan mulut sedikit bergetar. Aneh sekali, seharusnya bertanya seperti itu Nada, bukannya malah Kanza, yang notabene bukan siapa-siapa Arkan. Sekalipun mereka memiliki hubungan yang dekat atau pernah terikat dalam suatu hubungan, tetap saja, posisi Nada sekarang lebih terakui daripada gadis yang masih menyandang status mahasiswa tersebut. Nada malah lebih santai dan dewasa menghadapi situasi ini. Tak ada kepanikan dalam dirinya, hanya agak skeptis. Oh iya, kenalin, ini Kanza, teman Mas sejak kecil. Kita tetanggaan, tapi karena umurnya gak jauh beda sama Tania, jadi Mas menganggapnya seperti adik sendiri. Nada mengangguk, memberi salam pada Kanza dengan senyum simpul. Dan Kanza, kenalin, ini Nada, istri Akang. Kami baru menikah beberapa hari yang lalu. Maaf gak sempat ngabarin, soalnya mendadak. Kanza tercengang, matanya tak berkedip, terus melayangkan tatapan tajam pada pria yang sudah menjadi temannya saat masih duduk di bangku dasar. Tanpa disadari siapapun, cairan bening memupuk di belakang kelopaknya. Tadi kami udah ketemu Mas di tempat wudhu. Dia meminjami ini ke Nada sambil menunjukkan lipatan kain tipis berwarna hitam. Oh ya, bisa kebetulan gini ya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Kanza pergi. Sengaja ia menabrakkan baunya ke lengan Nada sebagai pelampiasan kekesalannya, dan insiden tersebut hampir membuat Nada terjatuh. Beruntung Arkan sigap menangkapnya. Kamu gak apa? Gak apa Mas. Nada membalikkan tubuh. Pandangannya menyebar mencari keberadaan gadis berkacamata itu. Namun tak ia temukan keberadaannya. Kemana dia? Cepat banget perginya. Nada bercicak lirih. Kenapa Nat? Ini Mas, mau ngembaliin kerudung, tapi dia udah pergi. Oh gampang, nanti kalau udah sampai di rumah aja kamu kembalikan, sekalian bisa langsung dicuci. Arkan dan Nada kembali ke mobil, lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah nenek. Bergaung di kepala Nada soal sikap Kanza yang menurutnya tak wajar. Terlintas dugaan jika keduanya dulu pernah menjalin hubungan, namun Arkan sengaja menutupinya untuk menjaga perasaan Nada. Sementara Kanza tak terima hanya dianggap adik. Ayo turun, seru Arkan. Seruan itu membuyarkan lemeran Nada. Tanpa ia sadari mereka sampai pada tujuan. Rumah sederhana yang memiliki halaman kecil di dalam pagar. Hampir setengahnya dipenuhi tanaman hias. Setengahnya lagi cukup untuk memarkirkan mobil Arkan. Tunggu bentar Mas, Arkan berbalik sebelum membuka kunci gerbang. Ada apa? Kenapa tadi Kanza tiba-tiba pergi ya Mas? Apa Mas dan dia dulu pernah ada hubungan? Arkan terbahak mendengarnya. Ya gak mungkin lah. Kan tadi Mas sudah bilang kalau dia sudah Mas anggap seperti adik sendiri. Kalau kamu masih gak percaya, bisa kamu tanya sendiri ke anaknya. Tuh rumahnya. Arkan menunjuk rumah di kiri rumah sang nenek dengan dagu. Udah gak usah dipikirin. Mungkin aja dia tadi buru-buru karena ada tugas kuliah. Udah yuk buruan turun. Usai memarkirkan mobilnya, Arkan membuka pintu dengan kunci cadangan. Karena kedatangannya hampir menjelang maghrib,
Ia tak mau merepotkan sang nenek, meski sebatas membuka pintu. Arkan juga mengetahui kebiasaan sang nenek. Jika sudah menjelang maghrib, beliau biasanya berzikir atau membaca Al-Quran sembari menunggu azan, dan Arkan tak mau mengganggu rutinitas tersebut. Assalamualaikum, Arkan mengucap salam. Baru saja membuka pintu, kedua mata Nada disuguhkan dengan foto figura berukuran 20x24 berisi gambar wisuda S1 Arkan sedang mencium pipi nenek. Terpancar aura kebahagiaan dalam foto tersebut. Nada tersenyum melihatnya. Dan jika diingat saat Nada berada di rumah mertuanya, dia tak mendapati pemandangan indah ini di sana. Selain foto yang terpampang di dinding, ada beberapa foto lagi yang mencuri perhatian Nada, yaitu sebuah foto pria memakai seragam tentara dan foto yang lain memakai baju santai. Ada juga yang bersama teman-temannya. Foto-foto yang berukuran 6R itu berjajar rapi di atas nakas panjang yang ada di ruang tamu. Jika dilihat sekilas, wajah pria itu mirip Arkan, tapi jelas bukan Arkan. Sama-sama gagah, namun Arkan versi sempurnanya. Waalaikumsalam, sahut seorang wanita dengan suara parau dari dalam sana. Suara itu membuyarkan lamunan Nada. Arkan melangkah ke arah suara, sementara Nada mengekor di belakang. Bukannya menuju tempat yang disebutkan Arkan sebelumnya, tapi langkahnya lurus melewati musola. Astagfirullah nenek lagi ngapain? Dengan cekatan Arkan mengambil sutil dan peniris minyak dari tangan nenek. Nenek mau buatin pisang goreng buat kamu dan istrimu. Ya Allah nek, kenapa gak minta tolong Teh Sami aja sih? Arkan mematikan kompor, menarik kursi yang berada tak jauh darinya, lalu menyuruh nenek duduk. Anaknya lagi sakit, jadi hari ini dia gak datang. Pandangan nenek teralih pada seorang gadis yang berdiri di bibir pintu. Arkan mengedipkan mata, menggoda Nada agar segera mendekat. Nada setengah berjongkok, duduk bersimpuh lalu meraih tangan nenek. Assalamualaikum nek, sambil mencium punggung telapak sang nenek dengan taksim. Waalaikumsalam, Masya Allah, cantiknya. Dengan tangan bergetar, nenek mengelus kepala Nada. Jangan dipuji nek, nanti dia besar kepala. Nada menengadah, memprotes candaan Arkan dengan tatapan. Sudah, nenek menengahi. Jangan seperti itu sama istrimu. Istrimu memang cantik kok. Nenek mengelus lembut pipi Nada, membuat gadis itu merasa nyaman. Kalau dia gak cantik, kamu gak mungkin menikah sama dia. Kala-kala Arkan terdiam. Dia membenarkan perkataan nenek. Merasa menang sebab mendapat dukungan dari nenek, Nada menertawakan Arkan tanpa suara. Ya udahlah nek, Arkan mau siap-siap ke masjid dulu ya. Titip dia, soalnya kalau maghrib kadang suka keluyuran. Ye, mas kira aku didemit? Nada memanyunkan bibir. Didemit, apa itu neng? Tanya nenek asing dengan kata itu. Bukan apa-apa, nenek sekarang mau ngapain? Biar Nada bantu. Gak usah repot-repot, nenek udah biasa kok seperti ini. Mendingan sekarang kamu istirahat aja di kamarmu sana. Kamarnya paling depan. Udah dibersihkan juga sama Sami. Titah nenek. Iya nek, kalau gitu Nada pamit ke kamar dulu ya. Tak dipungkiri, perjalanan yang memakan hampir 4 jam membuat punggung Nada panas. Apalagi dalam kondisi hamil seperti ini, membuat tubuhnya gampang sekali capek. Meski hampir sepanjang perjalanan dia tidur di bangku belakang, tetap saja tak bisa senyaman saat tidur di ranjang kamar. Sesuai instruksi dari nenek, Nada pergi ke kamarnya. Sebelum melangkah masuk, pandangannya kembali fokus pada foto-foto yang sejak tadi membuatnya penasaran. Nada pikir ini rumah orang tua ibu Arkan. Namun anehnya tak ada satupun foto beliau. Atau jangan-jangan Mama Arkan sebelumnya pernah menikah dengan pria yang ada di foto ini. Masuk akal karena papanya Tania memang tak menyukai Arkan. Itu foto Satria, satu-satunya putra nenek. Suara nenek yang sudah parau sebab faktor U terdengar lebih parau seperti sedang menahan tangis. Mirip sama Mas Arkan ya nek, celetuk Nada setengah memancing. Nenek tertawa mendengarnya. Akan tetapi matanya basah.
Karena Arkan memang keturunannya Satria, kedua bola mata Nada membulat sempurna. Sama sekali tak menyangka jika ternyata Nada akan mendengar fakta mengejutkan ini. Selesai melakukan sholat berjamaah, Arkan bersama pria parubaya mengobrol di luar masjid. Pria yang biasa dipanggil Ustadz atau Abah oleh warga sekitar menanyakan perihal kebenaran pernikahan Arkan. Arkan tak menyangkal, dan ia mengatakan jika saat ini sang istri juga ikut bersamanya. Kenapa dadakan? Nenek kamu bilang pernikahan kalian baru akan dilakukan bulan depan. Arkan mengarahkan kedua pupilnya ke langit-langit masjid. Tak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia juga tak memiliki jawaban yang tepat. Niat hati mau membantu Nada keluar dari keterpurukan, tapi kini dia harus menjadi pembohong ulung untuk menutupi aib istrinya. Kami akad dulu, Bah, supaya gak timbul fitnah. Untuk acaranya sendiri, insya Allah tetap diadakan bulan depan. Tapi istri saya maunya hanya keluarga dan kerabat dekat saja yang diundang. Kalau ada waktu, Abah datang ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Dan semoga Allah segera memberi keturunan untuk kalian. Insya Allah kami usahakan datang. Alhamdulillah, syukron Bah. Tak terasa obrolan tadi mengantar mereka sampai pada tujuan masing-masing. Si Abah dengan sukarela mempersilahkan Arkan mampir, tapi menolaknya secara halus. Sesaat sebelum menutup gerbang, Arkan melihat Kansa turun dari motor ojek online. Sejenak ia perlambat gerakannya, berniat menyapa Kansa terlebih dahulu. Baru pulang, sapanya ramah. Namun gadis berkacamata itu bergeming sambil menundukkan kepala, langkahnya terburu-buru. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Kok jam segini baru pulang, Neng? Usai bersalaman dengan sang ayah, buru-buru masuk kamar, lalu membanting pintu. Sikap Kansa yang kasar membuat Abah mengelus dada sambil mengucapkan istighfar. Kansa membanting tas dan buku jurnalnya di atas ranjang, menanggalkan jilbab, lalu membanting tubuhnya sambil berderai air mata. Tega sekali Kang Arkan melakukan ini. Apa salah Kansa? Apa kurangnya Kansa? Selama ini Kansa rela menutup hati demi Akang. Tapi apa yang akan berikan pada Kansa? Kansa sakit. Kansa kecewa sama Akang. Kansa merutuk. Tangannya memukul-mukul bantal, melampiaskan kekesalan. Neng, Abah mengetuk pelan pintu kamar putrinya. Seketika Kansa teringat dengan sikap kasarnya saat menutup pintu. Secara gak langsung dia menyakiti hati Abah. Kansa bergegas menjika air matanya lalu membuka pintu. Aya naon, Neng? Kansa menunduk, tak berani menunjukkan wajah sedihnya pada sang ayah. Maafin Kansa, Bah. Tadi Kansa gak sengaja. Tanah naon, Abah maafin. Kansa tak kuasa menahan rasa sakit yang terus menghimpit dada. Dia langsung menenggelamkan tubuhnya dalam dekapan sang ayah agar emosinya membaik. Ayah naon ini sebenarnya Kansa? Pulang-pulang langsung nangis. Abah terus mengusap punggung putrinya. Kansa sedikit menarik tubuh, lalu kepalanya menengadah, menatap satu-satunya lelaki yang tak pernah menyakiti hatinya. Dengan suara parau dan air mata yang terus mengalir, Kansa bertanya, Bah, apa Kansa tenggelis? Siapa yang bilang putri Abah jelek? Kasih tahu Abah, biar Abah datengin tuh orang. Belum tahu dia siapa yang berkuasa di kota ini. Yang jelas bukan Abah. Abah melirikan kalimat terakhirnya. Abah, Kansa serius. Kansa merengek sambil memukul pelan lengan sang ayah. Abah teh udah serius, 100 serius malah. Abah mah, dengerin Abah. Abah menangkup kedua pipi sang putri, lalu berujar dengan kata-kata yang lembut. Kansa Aninia Khairinisa adalah satu-satunya gadis tercantik di bumi Allah. Artis Korea, siapa teh namanya? Abah lupa. Pokoknya ada sasanya. Lisa, Abah.
Kansa membetulkan. Nah itu, cantikan mana sama Kansa? Cantikan putri Abah lah. Pokok gak ada yang bisa menandingi kecantikan putri Abah yang satu ini deh. Asal jangan sampai kedengeran sama Teteh. Nanti bisa-bisa Abah didemo. Abah berbisik di kalimat terakhir. Kansa terkekeh kecil mendengar kelakar si ayah. Hal ini membuat perasaannya membaik. Nah gitu dong senyum. Kalau Umi lihat Neng nangis, pasti di atas sana Umi ikut sedih. Neng gak mau kan lihat Umi sedih? Kansa menggeleng cepat. Kalau gitu udahan sedihnya dong. Kecewa boleh, sedih ataupun nangis juga boleh, asal jangan berlebihan. Sebab apapun yang berlebihan itu gak baik, Neng. Ngerti? Kansa mengangguk. Udah sholat maghrib belum? Belum, Bah. Ya sudah, sana sholat dulu. Abah mau siapin makan malam. Tadi Teteh bawain sup daging kesukaan Neng. Iya, Bah.